Kan itu sudah jelas ini kita punya izin semua dari BPOM, iya kan? Nah jadi sepanjang memang karena itu jelas tidak ada mereknya, ya tentu itu bukan miliknya dari pabrik. Itu yang perlu kami sampaikan ya. Baik, untuk sesi yang terakhir kami akan buka tanya jawab. Mungkin ada teman-teman media mau bertanya. Saya. Baik, silakan Mbak. Selamat sore, saya dari Nusantara TV mau bertanya ke Ibu Heni. Dari mana? Nusantara Nusantara TV. Mau bertanya ke Ibu Heni terkait kan huru hara ini dimulainya tadi kemungkinan ada unsur sakit hati karena ditolak. Apakah dari pihak Ibu Heni akan membuka tabayun lebih utama karena mengingat mereka berdua kan partner bisnis sebelumnya. Nah, yang pertanyaan kedua, berapa kerugian yang ditelan oleh Ibu Heni dalam pemberitaan hoax ini imbas dari pemberitaan di luar terkait mafia skincare? Ya. Untuk tabayun, tentunya saya sebagai seorang muslim ya, dan saya juga mengenal mereka, dan tentunya saya sangat kecewa terhadap mereka. Bagaimanapun dari tahun 2021 saya bekerja sama dengan mereka. Saya ikhlas membuat produk yang terbaik untuk mereka. Perusahaan mereka berkembang, perusahaan mereka maju. Saya pun ikut maju, saya pun ikut senang. Selama ini saya rasa hubungan saya dengan mereka baik-baik saja. Hubungan saya dengan mereka sangat baik. Terakhir, akhir Juni, Oki mengajak saya untuk bertemu. Cuma kondisi saya sedang hamil besar. Oki mengajak untuk membahas soal maklun, gitu kan. Dan dengan Richard pun saya tidak ada masalah. Saya bertemu di acara, apalagi dengan timnya saya sangat berhubungan dengan baik. Makanya itu yang sangat membuat saya sedih. Apa yang dimau oleh perusahaannya selalu saya penuhi. Mau produk seperti apa, mau dibuatkan seperti apa, selalu saya bantu. Dengan timnya semuanya saya sangat berhubungan baik. Makanya saya yakin mereka pun sangat menyesalkan kenapa ini bisa terjadi, gitu kan. Dan soal kerugian itu sedang dihitung. Dan itu tentu soal kerugian itu sangat besar sekali karena membawa ya itu semua lini bisnis saya. Tuh, dan itu yang saya sangat sesalkan. Kita berhubungan sangat baik dari 2021. Malah sebelumnya kalau dengan Dr. O itu sebelumnya pun, sebelum 2021 pun kita sudah bekerja sama. Dia salah satu konsumen di pabrik saya, gitu kan. Ya, mungkin sekian. Ya. Saya lahiran tidak hubungi. Saya terakhir itu Dr. Richard, ya. Makanya itu saya sangat menyayangkan. Kenapa kalian ini? Apa salah saya? Kalau ada yang tidak berkenan dari saya, kenapa kita tidak bertemu? Kenapa harus dibuat fitnah seperti ini? Itu, apakah kalian tidak punya hati nurani? Keringat karyawan saya juga mengerjakan produk kalian. Di mana hati nurani kalian? Kita berkenalan, kita berhubungan baik. Oke, saya kira ada pertanyaan lagi. Oke, kita batasin aja, gak usah banyak-banyak ya. Mungkin ini pertanyaan nomor 2 ya. Ya. Mau bertanya mungkin ke Mbak sendiri akan Kalau boleh ke kami, karena kan sudah kami jelaskan semua tadi. overclaim yang pertama seperti apa, kan ada juga selain dokter Oki, dokter Richard, ada dokter detektif juga yang memang mereview dari produk dari ini sendiri. Seperti apa sih menilainya sendiri? Apakah memang dokter detektif juga akan ikut dilaporkan atau seperti apa? Apakah mengenal juga dokter detektif atau seperti apa? Ya, jadi kalau dokter detektif justru saya lihatin beberapa pernyataan-pernyataannya justru membela Ibu Heni sekarang. Ya kan? Jadi yang soal tudingan-tudingan itu malah dokter detektif itu malah membela Ibu Heni gitu loh. Apa? Itu tadi kan sudah kita jelaskan tadi overclaim itu. Nah, tidak ada overclaim gitu loh maksudnya. Oke? Mungkin dua lagi ya. Ya.
Terus ini ya, Kejadian dilaporkan. ya, ini silakan yang baju kuning ini. Saya mau bertanya sama dengan segmen NM pada saat live menyebutkan bahwa Ibu H ini apotekernya sudah dicabut. Bagaimana cara masyarakat mengecek bahwa benar izin apotekernya masih ada? Bisa dibuka di web. Silakan web. Ini saya bacakan ya. Yang kedua, kemarin juga kita lihat podcast terbaru dari Ketua BPOM bahwa menyebutkan akan menindak tegas bagi yang memfitnah lembaga negara tanpa bukti. Lalu bagaimana dengan berita yang sekarang beredar, apa tindakan tegas kami? Saya jawab dulu ya. Ya. Ya, silakan. Ya, yang pasti kalau izinnya tuh masih valid ya. Terus kalau dibilang kita nggak tahu itu pernyataan kepala BPOM itu ditujukan ke siapa ya. Karena kami tidak ada masuk dalam kategori itu ya. Kami sudah mensubmit semua apa yang diperlukan, kita sudah ajukan dan sudah bahkan bertemu ya, sudah langsung audiens dan sudah diterima dengan baik, sehingga kami dalam proses saat ini menunggu. Tapi kalau yang tadi disampaikan ya memang benar, ada pasal yang berbeda gitu ya. Jadi pasal yang sebenarnya bukan bunyinya etiket biru malah dibunyikan seperti itu. Tentu ini kan sah-sah saja kami pertanyakan. Rilis untuk pengumuman publik itu pasti dari tingkatan yang bawah kan. Nanti di-approve di atas, sampai ke atasnya lagi, baru dirilis ke publik. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa pasalnya bisa berubah? Ya, padahal untuk membuat pasal itu ada prosesnya. Undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kami pastikan bukan ditujukan kepada kami, gitu ya. Oke, baik. Ini yang Mbak yang punya. Oh, yang ya, oke, silakan Mbak. Terkait soal pabrik ibu yang ditutup, tadi kan sempat dibilang ada soal administrasi segala macam. Kalau boleh tahu detailnya tuh kenapa sampai kan nggak mungkin BPOM dengan begitu aja tutupkan administrasi gitu. Jadi biasanya nggak bias. Kenapa alasannya ditutup atau disegel tulisan seperti itu? Jadi gini Mbak, sebenarnya dilakukan pengamanan itu artinya untuk beberapa item produk kita yang belum memenuhi standar, yang belum memenuhi administrasi, itu yang sementara ditutup sementara oleh BPOM. Ya namanya di pabrik ini kan soal mekanisme, kan misalnya mulai dari dibuat bahan-bahannya, terus bagaimana orang-orang yang menjaga di sini, terus bagaimana distribusinya, ini soal sistemnya aja, jadi perbaikan administrasi lah sifatnya. Nah, jadi kalau dalam bahasa BPOM itu namanya CAPA. Nah, jadi itu untuk perbaikan. Jadi itu yang diminta oleh BPOM kemarin, itu CAPA sistem perbaikan itu sudah kami selesaikan dan itu sudah serahkan ke BPOM gitu ya. Oh enggak, pabrik tidak ada racikan, jangan salah nih ya. Pabrik itu PT Ratansa Sagara ini tidak ada mengeluarkan racikan. Racikan itu ada di klinik, di farmasi gitu loh. Jadi jangan di apotek, jangan salah paham nih. Gitu loh. Jadi hasil pemeriksaannya BPOM ini saya ulangi kembali lagi, tidak ada ditemukan bahan berbahaya seperti hidrokinon atau merkuri. Yang di merek Daviena kan? Ya, tidak ada juga. Gitu. Yang ramai juga pembicaraan kan Daviena itu kan mungkin bisa dijelaskan. Tidak ada ditemukan gitu. Kalian bisa cek sendiri, cek di lab apa-apa semuanya tidak ada. Lalu Nah. yang hasil lab dari Dokter Oki itu seperti gimana? Hasil lab Ya, yang diposting yang di Dokter Nah itu justru itu yang nggak benar kan, bahwa kandungannya sampai disebutkan kalau tidak salah itu berapa kali rubah dia ya. Pertama disebutkan 6%, terakhir 13%. Jadi mungkin saya tambahkan, gitu. ya, saya tambahkan. Ini kan sampai di mereka ini yang mana nih? Ya, yang mereka ambil untuk mereka tes. Uji tes ini kan kita nggak tahu yang mana. Benar nggak itu produknya dari barangnya dari kita, gitu ya? Nah ini kan nggak tahu. Ketika dia menguji itu, ya mohon maaf, maksudnya saya nggak bilang yang sinilah. Mungkin di luar sana kalau mau jatuhin orang dia bisa masukin cyanida juga ke dalam kan. Habis itu nanti dia tes lab begitu. Tapi dari mana ini? Kalau kita bicara secara hukum harus jelas di penyerahannya, ada buktinya. Nah, jadi
Ini kita nggak tahu nih ceritanya bagaimana itu hasilnya, tentu produknya itu munculnya dari mana. Oke Bang, rencana. Oke, saya kira sudah kami terakhir. Oke, ini terakhir ya, terakhir. Saya akan menjawab. Ada somasi, tentu kami akan ambil tindakan tegas ya. Karena menyangkut masalah nama baik seseorang. Siapa aja Bang? Sudah akan kami lakukan berdasarkan podcast pemberitaan yang sudah dibuatkan, itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum ya. Berapa orang bang? Total berapa orang bang? Berapa orang? Berapa orang bang? Inisial sama berapa orang bang? Yang podcast doang apa yang keluar-keluar juga bang? Bang detailnya bang, Detail somasinya bang? biar spesifik bang. Ya, tentu yang pemilik podcast itu. Jadi ada berapa Bang? Nah, Berapa orang bang? Laporannya apa aja Bang? yang berinisial O, yang berinisial R, yang berinisial NM, dan akun-akun lain yang telah memberikan berita-berita bohong, berita hoax, fitnah, hasut, bahkan ada di situ ujaran kebencian, ya. Clear ya? Berapa hari bang? Oke, kita clear ya. Aku jawab yang terakhir. Kalau ditanya mengenai pasal apa, ya tentu undang-undang ITE dong. Kan? Jadi ya sementara dan enggak ada beberapa akun-akun memang yang akan segera kami laporkan. Ya, cukup ya. Sampai batas, batasnya bang. Batas somasi bang. Batas somasinya. Batas somasi. Somasinya kapan? Berapa hari bang? Batas somasinya bang kapan? Ini minggu depan bang. Jadi gini ya teman-teman. Batasnya bang. Ini kami masih diskusikan. Tadi sudah disampaikan ya. Ada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan. Jadi teman-teman sabar saja menunggu ya. Kami pasti akan tidak diam saja ya. Karena ini sudah bicara bagaimana kami harus membela klien ini. Tentu kami harus mempertimbangkan dulu nih kira-kira ya kapan waktunya yang tepat dan siapa-siapa orangnya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, termasuk pokoknya semua yang telah merugikan ya, the damage has been done terhadap Ibu Eni dan perusahaan klien kami, itu pasti akan kami lakukan upaya hukum. Oke. Nah, gitu. Ini penyampaian terakhir nih, penyampaian terakhir. Jadi teman-teman, ini ternyata ini saya baru ini ada ketinggalan tadi. Ini ada yang beredar berlabel etiket biru nih. Ini produknya nih. Nah, jadi ini sudah kami order, sudah dipesan. Kita langsung beli secara online nih. Nah, ini pemiliknya dari Bening. Ini ada nih, ini bahannya. Ada logonya malah nih. Yang namanya etiket biru itu ini seperti ini. Ini kok bisa beredar juga nih. Bisa dipesan secara online lagi. Tanpa resep dokter. Nah, maka kami minta BPOM ini juga ditindak. Ya kan? Ini kan berbahaya nih. Gitu loh. Dari klinik mana Bang? Ya toko online resmi. Nah ini bukti pasaran kita ada nih. Nah ini produknya Bening nih, produknya Bening. Ini beretiket biru yang seharusnya tidak boleh beredar tanpa resep dokter. Ya, lo pakai resep dong. Ini bisa dipesan online tanpa resep dokter. Gimana ceritanya? Dia dokter tapi ini bisa dipesan secara online. Ya pokoknya bisa dipesan secara online lah. Ini kalau kamu mau buktinya nih, ini ada bukti pesanan kita nih. Officialnya apa resellernya bang? Nama itunya bang toko. Toko mawar atau bunga bang. Tokonya apa? Tokonya. Nah jadi ini dipesan dari Bening Beauty tanggal 14 Oktober 2024. Ini baru. Official atau enggak bang? Beningbeauty.id reseller. Reseller Reseller. Iya. Nah,
Ya, clear ya. Jadi supaya BPOM sebagai pengawas, kita juga harus bertindak dengan tegas. Sekian dan terima kasih. Ya, teman-teman ya. Masih ada komunikasi Bu. Bu Heni pernah ada kerjasama sama Doktif nggak sih Bu Heni? Ada data juga buat bersuara. Apa pernah pesan juga ke Bu Heni sebelumnya Bu? Bu Heni. Nomor rekeningnya berapa? Bu.